Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gereja Kerinduanku. Senang sekali saya bisa melayani saudara. Mungkin saudara hari ini melihat konsepnya atau tempatnya berbeda. Biasanya kita syutingnya di studio di gereja atau tempat di gereja, tapi kali ini karena kepadatan jadwal, jadi kembali syuting di studio di rumah saudara. Dan saya percaya dimanapun tempatnya, yang penting firman-Nya, dan saya pastikan akan oleh anugerah Allah akan memberkati saudara. Karena sebuah komitmen bagi kami untuk terus menyajikan makanan rohani bagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga disebut sebagai kepunyaan-Mu. Hati kami limpah dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau hebat. Tangan-Mu yang kuat yang melindungi, menopang, bahkan menyediakan hidangan bagi kami. Syukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk rahmat-Mu. Kami mau duduk diam, dengar firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari kita akan belajar mengenai, masih dalam sebuah tema besar dari Gereja Kerinduanku selama bulan Oktober, mengenai doa. Dan hari ini kita akan belajar mengenai doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 memberikan kita sebuah informasi bahwa sebuah doa sangat besar kuasanya. Dan ada beberapa, mungkin bukan syarat ya, tapi informasi bagaimana doa itu penuh kuasa. Yakobus 5:16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya bacakan sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya yakin setiap orang pasti berdoa, atau minimal pernah berdoa. Dan sebagai orang Kristen pasti setiap hari saudara berdoa. Tetapi saya mempelajari tidak semua doa itu menggetarkan atau menggerakkan atau berkenan di hadapan Tuhan. Kuasa doa bukan berasal dari panjangnya kata-kata. Kuasa doa bukan berasal dari, ada orang kan kalau ngomong doanya tuh suaranya diberat-beratin gitu. Nggak salah sih kalau hatinya niatnya benar. Tapi ada orang yang berpikir dengan dipanjang-panjangin atau doanya diberat-beratin atau didayu-dayu gitu. Dia pikir mungkin Tuhan akan lebih dengar. Mungkin dia berpikir Tuhan itu kayak seorang perempuan yang bisa dibohongin dengan kalimat-kalimat yang manis atau kalimat-kalimat yang panjang. Kita mempelajari bahwa kuasa doa terletak bukan di panjangnya kata atau nada, melainkan dari kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, doa adalah hubungan, bukan ritual. Doa bukan sekedar sebuah checklist rohani. Udah baca Alkitab, checklist. Udah perjamuan, checklist. Udah nyembah, checklist. Udah doa, checklist. No, doa bukan sebuah kegiatan rohani, melainkan nafas kehidupan rohani. Ketika kita berdoa, kita bukan sedang hanya melaporkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kita sedang bersekutu dengan pribadi yang mengasihi kita. Karena ketika kita berdoa, kita sedang membangun sebuah jembatan dengan Tuhan. Kita sedang bukan saja melaporkan keluh kesah kita, tapi kita sedang memperdalam hubungan. Saya sama mama saya, kami sudah beda rumah saudara. Mama saya di rumahnya karena saya sudah menikah. Saya puji Tuhan tinggal di rumah kami sendiri. Tetapi kadang-kadang saya nelfon mama saya bukan hanya sekedar meminta, tapi seringkali hanya sekedar kangen. Setiap kali saya berangkat melayani pasti mama saya telepon. Setiap kali saya pergi ke luar kota naik pesawat pasti mama saya telepon take off, dan sebelum mendarat atau sesudah mendarat besoknya balik lagi ke Jakarta pasti saya telepon. Saya Senin telepon mama saya, Selasa atau beberapa hari kemudian telepon mama saya. Dan nelpon kadang-kadang ngomongnya juga bukan ngomongin soal rahasia negara, kadang-kadang cuma cerita aja. Tanya mama lagi apa, mama lagi masak apa, masak ini. Nah, kadang-kadang ada berkat di balik itu. Mau? Ya pasti mau lah gitu. Lalu saya minta tolong orang rumah untuk ke rumah mama saya karena rumah kami gak jauh saudara. Jadi dikirimin makanan. Atau kadang-kadang cuma dia cerita. Dia suka, namanya ibu-ibu ya saudara ya, yang suka nonton ada gosip-gosip artis. Nah itu bener nak si ini begitu. Mana saya tahu.
Tapi itulah sebuah hubungan. Saya berbicara sama mama saya dan mama saya berbicara sama saya. Seorang hamba Tuhan namanya Andrew Murray mengatakan demikian. Prayer is not a monologue but a dialogue. God's voice in response to mine, it is most essential part. Katakan bahwa doa bukan monolog, bukan satu arah, tapi dialog. Katakan bahwa suara Tuhan meresponi kita adalah itu hal yang paling penting. Yeremia 33 ayat ketiga mengatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi doa adalah sebuah privilege. Prayer is never a burden. Doa gak pernah menjadi sebuah beban. Tapi doa adalah sebuah privilege. Kamu bisa ngadu, kamu bisa cerita. Dan kabar baiknya dia gak akan menghakimi. Dia gak akan alah kecil masalah kamu gitu aja nangis. No. Dia akan willing untuk dengar. Dan yang paling hebat dari segalanya adalah kita merasakan peace of mind. Karena semua sampah, pikiran, semua sudah Tuhan taruh. Sudah kita taruh di hatinya Tuhan. Yang kedua, doa adalah doa yang penuh kuasa. Berasal dari hati yang benar. Hati yang benar. Saya nggak bilang perbuatan yang benar, tapi saya bilang hati yang benar. Bukan berarti perbuatan nggak penting. Tapi kadang-kadang kita habis buat salah, dan hati kita juga jadi salah. Maksud dari hati yang benar artinya hati kita tuh tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Hati kita menyadari bahwa even in our darkest hour, even in our lowest level, lowest season in our life, Tuhan akan selalu mau mendengar kita. Doa yang berkuasa lahir dari hati yang tunduk, hati yang mau bertobat. Kuasa doa tidak datang dari besarnya volume suara, tapi dari sebuah kemurnian hati. Hati yang menyadari bahwa Tuhan, kami salah nih, saya salah nih Tuhan, saya takut nih. Tuhan, saya lagi khawatir. Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan di masa-masa ini? Tuhan, tolong saya. Saya pernah mendengar sebuah kutipan, kalau saya nggak salah, Charles Spurgeon mengatakan demikian. Tuhan, God never shut His storehouse until you shut your mouth in prayer. Tuhan tidak pernah menutup perbendaharaannya sampai kamu menutup mulut kamu dalam doa. Artinya selama kamu masih bisa berdoa, kamu akan baik-baik saja. Terus di kolom komentar katakan, selama saya masih bisa berdoa, saya pasti baik-baik saja. Karena selama kamu masih bisa berdoa, kamu masih punya senjata. Senjata yang iblis gak bisa stop. Satu-satunya yang iblis gak bisa ganggu adalah ketika kita terkoneksi sama Tuhan, berseru, berdoa, menyampaikan our petition of heart, hati kita, petisi hati kita, kerinduan hati kita. Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Cek hatimu. Kadang-kadang saya kalau lagi ngerasa kayaknya lagi gak benar di hati, saya minta ampun dulu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya ya. Dan mulai Roh Kudus ingetin. Dan ketika hati saya sudah mulai mengakui kehadapan Tuhan, justru saya menyadari damai sejahtera Allah mulai turun. Dan baru mulai saya bisa berdoa. Yang ketiga, doa yang berkuasa selalu sejalan dengan kehendak Allah. Doa bukan memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Tapi doa adalah menyesuaikan hati kita dengan kehendaknya. Saya selalu bilang sama saudara bahwa kalau kehendakmu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, jangan paksa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, dia adalah omniscience, omnipresence. Dia tuh melampaui waktu. Ini presence, past, presence, sama dengan future. Masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Tuhan tuh gak di masa lalu, gak di sekarang, di masa depan. Tapi Tuhan ada di atas. Jadi keputusan kita hanya berdasarkan beberapa informasi yang masa lalu dan hari ini. Tapi Tuhan tahu masa depan. Jadi saya yakinkan kalau keputusan kita bertentangan dengan keputusan Tuhan, pasti kita yang salah. Kalau kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, I know for sure kita yang harus ikut, bukan Tuhan yang harus ikut. The purpose of prayer is not to get what we want, but to become what God's want.
Tujuan dari doa adalah bukan mendapatkan apa yang kita mau, tapi menjadi apa yang Tuhan mau. Saya ulang lagi, tujuan dari doa bukan mendapatkan apa yang kita mau, tapi menjadi apa yang Tuhan mau. 1 Yohanes 5:14, dan inilah keberanian kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya. Sebagai kesimpulan, doa yang berkuasa bukan lahir dari doa yang keras, tapi lahir dari doa yang lahir dari hubungan yang dalam, hati yang murni, dan hidup yang sejalan dengan Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan saya berdoa, bulan ini kita melihat apa yang kita doakan. Hari demi hari, Tuhan menanggung hidup kita. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Tuhan, hamba berdoa agar apapun yang umat-Mu sedang hadapi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun. Singkapkan diri-Mu dalam hidup kami, nyatakan jalan-Mu dalam keberadaan kami, agar kami berjalan surut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan umat-Mu hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Amin.